Misi untuk mengetahui siapa pemilik peternakan Sakura Farm masih berlanjut, dan Pak Chun sudah mengetahui siapa penjaga peternakan Sakura Farm. Sebelum melanjutkan cerita petualangannya, subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, lanjut. Pada suatu malam di kantor polisi Koban, Pak Chen dan Pak Chun sedang mendiskusikan tentang misi Sakura Farm. Pak Chun bercerita kepada Pak Chen tentang penjaga Sakura Farm. Pak Chun pun bercerita tentang ciri-ciri fisik kakek yang tadi siang ia temui. Ternyata Pak Chen mengetahui siapa penjaga Sakura Farm yang ditemui Pak Chun. Menurut informasi yang didapat Pak Chen, biasanya kakek itu akan ada di peternakan Sakura Farm. Mereka pun bergegas untuk menemui kakek penjaga tersebut. Namun Pak Chun mengingatkan kembali Pak Chen bahwa kakek penjaga peternakan itu sangat galak. Di misi ini Pak Chen dan Pak Chun tidak boleh melakukan kekerasan terhadap kakek tersebut. Pak Chun merasa yakin bahwa kunci informasi untuk mengetahui pemilik peternakan Sakura Farm ini ada pada kakek tersebut. Untuk mengetahui informasi dari sang kakek, di misi ini Pak Chen dan Pak Chun harus membujuk kakek. Oh tidak, ternyata di sini sangat gelap. Jika situasi gelap seperti ini, akankah mereka menemukan kakek? Namun sepertinya ada tanda-tanda kehidupan di depan sana. Mereka pun tidak terburu-buru untuk turun dari mobil. Demi keamanan, mereka pun melajukan mobilnya dengan pelan. Ternyata itu kakek penjaga Sakura Farm ada di depan mereka. Dan Pak Chun segera menghampirinya. Namun Pak Chen memanggil Pak Chun untuk berdiskusi sebentar. Bahwa Pak Chen memberitahu untuk memastikan apakah benar kakek itu yang pernah ditemui Pak Chun. Pak Chen mengetahui bahwa ia adalah penjaga sekolah, yaitu Pak Daesuk Sato. Pak Chen pun mencoba menghampirinya dengan pelan. Ternyata kakek Daesuk Sato menjadi baik. Pak Chun pun merasa aneh, mengapa kakek yang ia temui tadi siang sangat berbeda dengan yang sekarang. Kakek Daesuk Sato menjelaskan bahwa ia tadi siang hanya berpura-pura menjadi galak. Kakek pun meminta maaf kepada Pak Chun atas kejadian tersebut. Lantas kenapa alasannya kakek berpura-pura menjadi galak? Kakek pun menjelaskan bahwa di siang hari ia mendapatkan pengawasan. Pemilik peternakan ini memberi peraturan agar sang kakek hanya menjaga peternakan ini, tidak lebih. Pak Chen pun bertanya, apakah pertemuan kita ada yang mengawasi? Kakek pun menjelaskan bahwa di malam hari tidak akan ada yang mengawasi. Perbincangan mereka pun lanjut di atas meja makan. Para polisi Sakura pun mulai menjelaskan apa maksud mengunjungi peternakan Sakura Farm ini. Jika polisi Sakura mengunjungi Sakura Farm ini untuk mengungkap siapa pemilik Sakura Farm ini, polisi Sakura pun membujuk kakek agar mau memberitahu sang pemilik. Para polisi ini pun terkejut bahwa kakek tidak tahu sang pemilik Sakura Farm ini. Namun kakek menjelaskan bahwa orang yang memberinya perintah ini hanya melalui telepon. Kakek pun menunjukkan nomor telepon itu kepada Pak Chen. Pak Chen pun mengetahui kode nomor telepon tersebut, bahwa kode nomor telepon tersebut adalah kode nomor petinggi kantor pajak. Dirasa informasi sudah cukup, para polisi pun segera menyelidiki kantor pajak. Kakek Daisuke pun ikut serta dengan para polisi. Pak Chun pun merasa aneh, mengapa petinggi kantor pajak memberi perintah hanya melalui telepon? Jika seperti ini, apa mungkin peternakan Sakura Farm ini dibangun dengan dana pajak? Tiba-tiba telepon Pak Chun berdering. Ternyata Pak Chun diberi perintah oleh komandan, siapa saja yang terlibat dengan Sakura Farm ini, tangkap saja. Ternyata percakapan antara komandan dengan Pak Chun terdengar oleh kakek Daisuke. Kakek pun mulai takut, namun Pak Chun menjelaskan bahwa ia tidak akan menangkapnya. Akhirnya mereka sampai di depan gedung pajak. Ternyata para karyawan kantor pajak masih belum pulang. Namun apa para petinggi masih ada di tempat? Kakek menjelaskan justru ia sangat sibuk di tengah malam. Pak Chun pun segera memeriksa ke dalam kantor pajak, diikuti oleh Pak Chen dan kakek Daisuke Sato. Para karyawan pajak pun merasa heran bahwa kantor mereka didatangi polisi. Padahal Pak Chun cuma memastikan apakah petinggi ini benar-benar terlibat dengan Sakura Farm ini. Akhirnya mereka bertemu dengan salah satu petinggi kantor pajak.
Pak Chun pun bertanya, apakah yang memberikan perintah kepada kakak Daisuke adalah dia? Petinggi kantor pajak ini pun tidak mengerti apa yang ditanyakan Pak Chen. Namun petinggi ini menjelaskan bahwa ada salah satu temannya yang kehilangan barang berharga di dalam mobilnya yang berisikan barang-barang berharga. Pak Chun pun tidak mudah percaya begitu saja. Pak Chun pun bertanya, apakah ia hanya bekerja di malam hari? Petinggi ini menjelaskan bahwa di siang hari ia hanya bersantai di rumah dan malam hari di kantor. Pak Chun pun merasa aneh bahwa ia bekerja hanya di malam hari. Tiba-tiba kakek pun merasa curiga bahwa suara yang memberinya perintah sangatlah mirip dengan petinggi ini. Kakek pun memberitahu Pak Chun bahwa ia suaranya mirip dengan ada yang ditelepon saat memberikan perintah. Tidak banyak kompromi lagi. Pak Chun pun mengajak petinggi ini ke kantor polisi. Tanpa perlawanan pun, ia mau diajak Pak Chun. Tidak menyangka, Pak Chun pun langsung memenjarakan petinggi tersebut. Petinggi ini pun memohon agar ia tidak dipenjara dan menjelaskan ia tidak terlibat. Namun Pak Chun curiga bahwa ia tahu siapa pemilik Sakura Farm tersebut. Meskipun petinggi ini menjelaskan bahwa ia akan memberitahu siapa pemilik Sakura Farm sebenarnya. Dari penjelasan petinggi ini, Pak Chun pun semakin yakin bahwa ia orang terdekat pemilik Sakura Farm dan Pak Chun pun meninggalkan ia sendirian. Pagi pun tiba. Akhirnya Sakura Farm pun diawasi oleh kepolisian Sakura. Dan Pak Daisuke Sato pun kembali untuk menjaga sekolah. Namun ia akan terlibat bersama kepolisian dalam misi pencarian pemilik Sakura Farm. Dapat disimpulkan bahwa misi di episode ini, polisi Sakura masih belum menemukan pemilik Sakura Farm. Namun Pak Chun sudah menangkap salah satu kepercayaan sang pemilik. Nah teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk episode kali ini.